warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Fahria Multihani. Halo sahabat pembelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Baik, untuk pertanyaan pertama, melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, caranya adalah seperti ini. Halo, assalamualaikum kakak Grevi. Bagaimana kabarnya hari ini kakak Grevi? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyambut murid? Nah, caranya adalah seperti ini. Halo, assalamualaikum kakak Grevi. Bagaimana kabarnya hari ini kakak Grevi? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Gimba interview? Nah, cara motivator memulai kegiatan interview adalah dengan yang pertama, setelah menyapa, motivator memberikan arahan untuk tepuk semangat. Kemudian yel-yel Gimba, berdoa sebelum belajar, dan masuk ke kegiatan inti. Kemudian bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Nah, caranya dengan motivator selalu tersenyum. Saya lihat di situ motivator selalu tersenyum, bahagia, ceria kepada anak, dan selalu mengajaknya berdialog atau dengan berbahasa Bimba. Kemudian bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, cara mengajaknya yang pertama tadi tanya kabar, kemudian sang motivator memperkenalkan motivator magangnya, yaitu saya sendiri. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Contohnya seperti ini, kemarin motivatornya, wah semangat sekali kakak Grevi. Ada juga nih seperti, wah kakak Grevi rajin sekali, anak rajinnya ibu guru. Dan ada juga, wah kakak Grevi anak yang baik, anak baiknya ibu guru. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Itu dilakukan minimal 5 menit sekali. Kemudian yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya itu selalu ceria, selalu bahagia. Sikapnya mengikuti karakternya anak, mengikuti kemauannya anak, dan penampilannya itu rapi, menarik, dan selalu berusaha untuk tampil menarik di hadapan anak. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Nah, saya lihat motivatornya itu selalu ceria, selalu tersenyum, selalu bahagia, dan selalu menampakkan kepada anak, supaya anak juga bisa merasakan semangat dan kebahagiaan. Juga dari segi penampilan, motivatornya itu berpenampilan yang berusaha untuk menarik, terlihat menarik. Kemudian yang ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Nah, di situ motivator mengajak anak untuk berdialog, bercerita, berbahasa Bimba. Yang ke-9, apakah motivator mengarahkan secara berbarengan? Misalkan seperti ini, yuk sekarang kita main baca-bacaan yuk kakak Grevi. Coba lihat di situ ada huruf apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Nah, di situ setiap murid itu ekspresinya senang dan juga bersemangat karena di situ kita bernyanyi dan kemudian berdoa. Dua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Di hasil observasi tidak ada. Semua anak dalam proses belajar dan bermain di Bimba itu semuanya selalu bersemangat.
Nah, yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Nah, ekspresinya itu ya senang, gembira, karena bermain baca-bacaan bersama sama ibu guru atau motivatornya, karena selalu diselingi dengan pemberian reward atau penghargaan dan juga motivasi seperti tadi. Wah, kakak Grevi semangat sekali. Wah, good job. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semuanya senang. Dan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Kadang-kadang ada anak yang sedikit kesulitan, misalkan si kakak Grevi itu punya banyak modul, kadang itu berceceran dan sedikit membuat tidak sulit sih, agak terganggu sedikit dalam proses belajar dan bermain. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, di sini kan muridnya ada dua, ada kakak Grevi dan juga ada abang Iki. Nah, untuk kakak Grevi ini anaknya semangat, cuman sedikit pemalu, mungkin karena bertemu dengan motivator magang saya sendiri. Tapi untuk semangatnya dia top, dia nurut banget sama motivator. Kalau abang Iki, dia juga setiap mau tetap muka atau interview itu anaknya semangat sekali dan mendengarkan motivator, baik diajak kerja sama. Dan kelebihannya itu anak ini sering sekali guyohan atau bercanda. Nah, mungkin ini menjadi karakter dari si abang Iki juga sih. Tapi untuk semangat juga top. Ya, mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga, pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Nah, suasana kelas itu sangat menyenangkan. Iya, serius, 100% menyenangkan atau fun learning, karena sang motivator itu selalu berekspresi yang ceria, yang senang, selalu tersenyum kepada anak. Pada saya pun sebagai motivator magang, pokoknya dari sejak awal kegiatan sampai akhir itu membuat suasana kelas itu menyenangkan. Dan saya juga sebagai motivator magang sangat bersyukur sih bisa ikut di proses magang ini. Jadi saya bisa merasakan atmosfer kebahagiaan bimbingan di Bimba AIWO. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Saya rasa tidak ada ya. Kemudian pertanyaan yang keempat terkait pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, pada kegiatan pembuka itu yang pertama berdialog dengan sang anak, misalkan menanyakan kabar, kali ini belajarnya ditemani dengan siapa, bunda kah atau ayah. Kemudian dilanjut dengan bernyanyi, mulai dari Yel Bimba, lagu semangat, dan jari jempol, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Nah, pada kegiatan inti itu ya kita mengerjakan modulnya, anaknya mengerjakan modul. Nah, yang ketiga adalah jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Nah, pada saat kegiatan inti itu anak mengerjakan modul yang telah ditentukan. Sebelum itu anak bermain baca-bacaan untuk pertemuan yang sebelumnya itu diulangi kembali, lalu mengerjakan tiket, ada tiket menulis, ada membaca, ada juga berhitung. Nah, di situ juga semangatnya harus terjaga dengan cara memberikan reward kepada anak. Ya, seperti itu.
dan juga tak lupa untuk verbal, untuk berbahasa. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan penutup itu hanya ada dua. Yang pertama adalah menyanyikan lagu pulang sekolah secara bersama-sama. Yang kedua adalah doa sesudah belajar. Nah, baik, untuk pertanyaan terakhir, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Jadi totalnya itu ada 40 menit ya, sahabat pembelajar. Nah, sekian dari video kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan untuk kita semua, tetap semangat dan terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.